أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tidak ada solat bagi orang yang nggak membaca Fatihah di dalam solatnya. Tidak ada solat. Maksudnya dia tidak dianggap sebagai seorang yang mendapatkan satu rakaat. Ini pendapat yang paling tepat. Pendapat yang paling tepat. Hadis Bukhari dan Muslim. Kan itu jamaah, siapa yang mendapati dirinya dia sholat di belakang imam, ternyata dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Adapun perbuatan Abu Bakrah, masih dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam masjid, mendapati Nabi SAW dalam keadaan ruku'. Karena dalam konteks yang lain, hadis yang lain mengatakan man adraka rak'ah faqad adraka salat. Siapa yang mendapati ruku', maka dia telah mendapati salat. Itu kata Nabi SAW. Dalam hadis Nufai' ibn al-Harith Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW sedang salat. Ketika salat beliau takbir Allahu Akbar, ruku'. Ketika ruku', Abu Bakrah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi, mendapati Nabi dalam keadaan ruku', maka beliau langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku'. Ketika ruku', dia berjalan menuju shaf dalam keadaan posisinya ruku', kemudian masuk ke dalam shaf. Kemudian salat. Setelah salat, ternyata ruku' rakaat yang pertama. Nabi salam, Nufai' ibn al-Harith, Abu Bakrah ikut salam. Berarti dapat rakaat. Baca Al-Fatihah? Tidak baca Al-Fatihah. Terus gimana cara mengkompromikan? Tadi hadis Bukhari Muslim, ini juga hadis Bukhari Muslim. Nufai' ibn al-Harith, yang satu Ubadah bin Samit. Maka pendapat yang paling tepat adalah pendapat jumhur al-ulama, siapa yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka dia tidak mendapatkan sholat. Artinya tidak teranggap satu rakaat. Apa alasannya? Karena dalam hadis Abu Bakrah, Nabi selepas sholat memanggil beliau. Nabi memanggil beliau. Ketika dipanggil, siapa tadi melakukan itu? Beliau katakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu di belakangnya ada makmum yang sedang berjalan, posisinya ruku'. Dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kok bisa tahu? Jawabannya, Nabi memiliki mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Hadis Bukhari ya. Nabi SAW bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Karena itu beliau melihat ada orang yang ruku' berjalan menuju shaf. Maka Nabi SAW mengatakan, Zadaqallahu hirsan walam ta'ud. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangat di dalam beribadah kepadamu. Akan tapi ingat ya, jangan kau ulang lagi. Jangan kau ulang lagi. Sebagian para ulama mengatakan kalau kalimat jangan kau ulang lagi, ini namanya pengkhususan buat Abu Bakrah, yang lain jangan. Jelas sampai sini? Jangan kau ulang lagi, ini sekali aja. Karena itu Abu Bakrah dianggap sebagai orang yang mendapatkan satu rakaat. Ada juga yang berkomentar, maksud ucapan Nabi walam ta'ud, jangan kau ulang lagi, wala ta'ud, jangan kau ulang lagi, maksudnya jangan kau ulang perbuatanmu masuk ke dalam sholat berjalan dalam keadaan ruku'. Ini pendapat sebagian para ulama. Lantas mana yang lebih tepat? Ketika seorang masuk ke dalam sholat, dia dapati imam dalam keadaan ruku', apakah orang yang bisa ruku' sama imam mendapatkan rakaat atau dia tidak mendapatkan rakaat? Di sini letak silang pendapat para
para ulama. Namun yang paling kuat sebagaimana pendapat sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila seorang masuk ke dalam masjid, dia dapati imam dalam keadaan ruku, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia takbir, kemudian dia ikut ruku bersama imam dan bisa tumaknina, maka dia tergolong dapat 1 rakaat. Jelas sampai sini? Ini pengkhususan bagi makmum yang mendapati imam dalam keadaan ruku. Kalau makmum tersebut dapat ruku bersama imam dan tumakninah, itu syaratnya. Kalau dia dapat ruku sama imam tapi nggak tumakninah, dia nggak dapat 1 rakaat. Apa alasannya? Itu pengkhususan berdasarkan hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Adapun ucapan Nabi, la ta'ud, jangan kau ulang lagi, maksudnya jangan kau ulang lagi berjalan masuk ke dalam shaf dalam keadaan ruku. Itu yang nggak boleh. Kenapa demikian? Karena Abdullah bin Mas'ud pernah seperti itu keadaannya. Beliau masuk ke dalam masjid, kemudian mendapati imam dalam keadaan ruku, maka beliau takbir. Ingat ya, takbirnya takbiratul ihram, bukan takbir buat ruku. Jelas sampai sini? Karena takbiratul ihram ini syarat mutlak ya. Allahu Akbar, dia harus takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, baru silang pendapat apakah dia takbir lagi untuk ruku atau tidak. Jelas sampai sini? Yang lebih bagus dia takbir lagi, Allahu Akbar, dia niatkan takbiratul ihram, kemudian kalau dia mau langsung ruku tanpa takbir, silahkan, nggak masalah. Dia mau takbir lagi pun nggak masalah. Yang penting kalau dia dapat ruku bersama imam dan tumakninah, baru teranggap mendapatkan 1 rakaat. Namun kalau pengen aman, jangan terlambat kalau sholat. Aman insya Allah. Jelas sampai sini? Biasakan azan udah siap-siap.